Gimana hukumnya melihat perempuan? Jangankan di pasar, di handphone udah banyak. Bisa nggak ngindarin di handphone? Nggak bisa kan? Apalagi di luar yang nyatanya itu kan digambar. Itu kita ketemu perempuan di mana-mana, melihat gini. Ini kita bicara hukum Islam dulu. Yang pertama, perempuan itu kita lihat aurat dulu, aurat. Aurat perempuan itu mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu aurat. Ya. Aurat perempuan nih. Nah, terus yang boleh dilihat oleh orang lain itu apa? Ya, wajah dan telapak tangan saja yang boleh. Yang lainnya kan pakai jilbab. Jadi muka dan telapak tangan itu boleh dilihat. Nah, makanya ulama khilaf masalah cadar. Kalau cadar kan niqab kan begini, cuma terlihat matanya saja buat perempuan. Ya, bagaimana hukumnya? Ulama juga beda-beda pendapat. Syekh Shalih Utsaimin, ya, fatwa dari Mufti Saudi Arabia ketika itu, murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan bahwa cadar itu wajib. Pakai cadar wajib. Makanya ulama-ulama Timur Tengah mewajibkan cadar, yaitu fatwanya salah satunya dari Syekh Shalih Utsaimin. Ada lagi ulama yang kita sebut Wahabi tapi nggak mewajibkan cadar. Siapa? Syekh Nasiruddin Albani. Perempuan itu bisa dilihat wajahnya atau tangannya. Nah, di antara mazhab Syafi'i yang kita anut di Indonesia menganut mazhab Syafi'i yang imam besarnya nomor 1 Imam Nawawi. Ya, yang kedua adalah Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi memang beliau fatwa beliau perempuan itu pakai cadar begini, niqab. Yang Imam Rafi'i nggak mewajibkan cadar. Imam Rafi'i mah perempuan biasa aja begini. Nah, makanya mazhab Syafi'i di Indonesia kita nih menganut mazhab Syafi'inya, lempengan jilbab ini Imam Rafi'i fatwanya. Kenapa? Nggak pakai niqab atau nggak pakai cadar. Ya, makanya kemudian ketika kita melihat berinteraksi dengan perempuan yang cadar itu mah nggak kelihatan, udah pasti. Perempuan yang pakai cadar nggak kelihatan. Perempuan yang nggak cadar bagaimana? Tapi jilbab masih boleh mukanya kelihatan sama kita, masih boleh. Kecuali memang yang nggak pakai jilbab kan pasti kan kita sulit menghindar. Kalau untuk perempuan yang nggak pakai jilbab kita sulit menghindar. Umpama kita ke bank konvensional, memang yang jagain nggak pakai jilbab, perempuan cantik itu yang teller di bank. Terus kita ngeliatnya gimana? Ya emang kita mau nabung di situ, interaksi di situ, ya nggak apa-apa, udah anggap aja biasa aja. Kecuali jangan dipelototin aja itu, mbak-mbak, cakep banget sih mbak. Nah itu mah ya jangan, gitu. Jadi begitu Pak mudahnya. Kita di Indonesia masih aman. Nah kalau kita perginya ke sana, nah kemana? Ke Amerika, ke Bali, banyak orang bule. Mau gimana coba? Nggak dilihat kelihatan. Penting kan nggak dicari, namanya datang sendiri kelihatan. Udahlah banyakin istighfar aja kalau begitu, kan gitu. Dulu ada pelaut Muslim yang pernah menjelajah dunia, namanya Al-Imam Ibnu Battutah. Imam Ibnu Battutah ini beliau menguasai dunia lewat kapal lautnya. Ya, itu Imam Ibnu Battutah pernah singgah di Indonesia, termasuk ke Sumatera dan ke Jawa. Beliau lebih senang ke Sumatera ketimbang ke Jawa. Kenapa? Perempuan-perempuan Jawa tradisional ketika itu mereka pakai kemben. Mohon maaf, dada kan cuma sampai atas doang segini kan, mandi di kali atau apa, ikat di sini doang. Satu hari Ibnu Battutah ngelihat gituan, beliau kaget juga dengan orang-orang di Jawa dulu. Kenapa? Ya masih tradisional begitu. Saya kata lebih senang ke Sumatera. Kenapa? Karena kondisinya Sumatera sudah ada masuk Islam, gitu. Ya masih pakai kemben tradisional.